Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Ardiansyah dari kelas Informatika 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah materi mengenai sistem terdistribusi, yaitu Distributed Multimedia System atau DMMS. Sebelum masuk lebih jauh mengenai DMMS itu sendiri, kita harus mengenal apa sih sebenarnya itu multimedia. Jadi multimedia itu secara bahasa bisa diartikan sebagai dua kata, yaitu multi yang bisa berarti banyak dan media yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau bisa disebut sebagai sebuah perantara. Jadi multimedia ini adalah perantara pesan yang terdiri dari satu elemen atau banyak. Atau dalam pengertian lain, multimedia bisa juga disebut sebagai sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, dan sesuatu yang bergerak atau animasi audio dan media lainnya. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Kemudian ada juga beberapa pengertian dari para ahli. Saya akan menjelaskan atau menyebutkan dari salah satunya, yaitu menurut McCormick tahun 1996 yang menyebutkan bahwa multimedia adalah kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan audio. Setelah kita mengenal tentang apa itu multimedia, kemudian kita lanjut ke bahasan kita yang selanjutnya atau bahasan kita inti, yaitu tentang mengenai distributed multimedia system. Apa itu distributed multimedia system? Jadi sebuah sistem multimedia atau bisa disebut sistem multimedia yang terdistribusi, yaitu sistem multimedia terdistribusi adalah sebuah sistem komunikasi, komputasi, dan informasi yang terintegrasi yang memungkinkan pemrosesan, manajemen, pengiriman, dan penyajian informasi multimedia yang disinkronkan dengan jaminan kualitas atau jaminan layanan, yaitu QoS. Jadi atau Quality of Service. Jadi sistem multimedia terdistribusi ini sama halnya seperti sistem terdistribusi yang mana DMMS ini merupakan subbahasan dari sistem terdistribusi. Jadi jika dalam sistem terdistribusi kita mengenal tentang pembagian atau sharing data, sharing informasi. Nah, dalam DMMS ini yang kita bagi atau yang kita sharing itu adalah sebuah multimedia atau yang sudah kita jelaskan penjelasannya atau pengertiannya di sebelumnya. Itu jadi sebuah perantara, sebuah pesan yang bisa berbentuk sebuah gambar, sebuah audio. Jadi yang dibagikan di sini, yang didistribusikan dalam sebuah sistem ini adalah sebuah multimedia. Nah, seperti bisa kita lihat di gambar DMS atau Distributed Media System, jadi bisa banyak ragamnya, itu bisa buat telekomunikasi, kabel TV, bisa untuk entertainment, untuk komputer, untuk konsumer elektronik, dan berbagai lainnya. Yang dimana DMS ini merupakan sebuah subsistem dari komunikasi, juga merupakan sebuah subsistem dari computing, dan merupakan sebuah subsistem dari informasi. Nah, kemudian setelah mengenal DMS, kita akan mengenal apa itu konsep dari Distributed Multimedia System itu sendiri. Jadi, konsep dari DMMS ini adalah membagikan atau menyalurkan sebuah multimedia digital dalam sebuah sistem jaringan yang saling berhubungan agar dapat terciptanya sebuah sistem multimedia yang terdistribusikan dengan baik. Jadi, di dalam sebuah sistem atau sebuah jaringan yang dimana itu merupakan sebuah sistem yang terdistribusi, di mana semua komputer atau semua perangkat terhubung, semuanya saling terhubung. Nah, kemudian kita melakukan sebuah sharing atau menyalurkan sebuah data. Nah, di mana data ini merupakan sebuah data multimedia atau multimedia berbentuk digital. Jadi dalam sebuah kesatuan jaringan tersebut, dalam sistem tersebut, kita membagikan multimedia atau misal kita ambil sebuah video. Jadi dalam sebuah sistem itu kita membagikan sebuah video dari server yang bisa langsung dibuka oleh para klien-klien yang tersambung ke server tersebut. Jadi kurang lebih gambaran secara garis besarnya konsep dari DMMS itu adalah seperti itu. Kemudian tujuan dan fungsi penggunaan dari Distributed Multimedia System. Yang pertama adalah tujuan DMMS. Ya, seperti kita tahu tujuan dari DMMS atau bisa disebut juga sebagai sistem terdistribusi merupakan tujuan utamanya untuk sharing atau untuk berbagi. Namun DMMS ini yang di-sharing atau yang dibagi adalah sebuah multimedia data atau research dengan cepat dan merata. Jadi research ini bisa berupa sumber dari multimedia tersebut. Kemudian real time. Yang maksud real time di sini yaitu jadi waktu yang nyata. Jadi tujuan misalkan kita membagikan sebuah audio atau sebuah video dan yang
terdapat audio. Nah, di sini kita membagikannya misalkan kepada ke klien-klien yang berada di sebuah sistem jaringan tersebut. Nah, jadi si klien tersebut bisa langsung mendapatkan data tersebut secara real time atau secara waktu yang nyata. Kita bisa tahu apa yang sedang dilakukan komputer lain melalui komputer kita secara waktu yang bersamaan dan waktu yang nyata tepat. Jadi bisa disebut suatu real time. Kemudian tujuan dari DMMS itu adalah sosial dan human factor. Jadi faktor sosial dan faktor manusia juga mempengaruhi tujuan DMMS ini, karena adanya distributed multimedia system ini dipengaruhi oleh kebutuhan sosial dan kebutuhan manusia itu sendiri, di mana semakin berkembangnya zaman, tidak hanya data berbentuk tulisan atau data yang berbentuk monoton. Jadi kita juga memerlukan untuk pembagian data yang bisa berupa gambar, berupa audio. Jadi itu merupakan sebuah sosial dan human factor. Jadi dan lain-lain. Maksud dan lain-lain di sini, jadi tujuan DMMS itu sendiri hampir sama seperti sistem terdistribusi jika digambarkan secara garis besar. Namun secara detailnya dalam DMMS ini yang kita bagikan itu adalah kembali lagi sebuah multimedia. Jadi sebuah media bisa berbentuk apapun itu yang berhubungan dengan sebuah perantara atau pesan. Ya, setelah tujuan dari DMMS, kemudian ada fungsi penggunaan. Nah, untuk fungsi penggunaan ini yang pertama pasti kembali lagi disebutkan itu fungsinya itu sharing atau untuk membagi, menyalurkan sebuah multimedia data atau resource. Kemudian fungsi penggunaan itu adalah telecommunication. Jadi bisa juga karena sudah disebutkan tadi, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi DMMS ini merupakan bisa juga sebuah subsistem dari computing dan juga merupakan dari informasi. Nah, jadi telecommunication ini maksudnya adalah sangat sekali berguna dalam mengenai tentang telekomunikasi. Jadi antara komunikasi antar perangkat. Kemudian fungsi penggunaan itu adalah meningkatkan kualitas layanan atau QoS atau quality of service. Maksudnya di sini jadi kualitas layanan itu adalah seperti yang kita tahu layanan yang kita terima misalkan dari sebuah sistem terdistribusi yang hanya menyalurkan data mungkin hanya berbentuk tulisan. Sementara dalam DMMS ini jadi si layanan pembagian data itu menjadi lebih baik karena kita bisa misalkan jika kita membutuhkan gambar kita bisa mendapatkan gambarnya, kita membutuhkan audionya kita bisa mendapatkan audionya dan seterusnya seperti media-media yang lainnya. Jadi kualitas layanan dari DMMS ini meningkat baik. Ya. Setelah itu kemudian ada arsitektur dari distributed multimedia system. Yang pertama saya akan jelaskan sebuah arsitektur secara garis besar mengenai sebuah sistem terdistribusi mengenai multimedia. Itu di awal dari media server yang kemudian tersambung ke LAN melalui sebuah metadatabase. Nah, kemudian LAN tersebut dihubungkan ke sebuah WAN. Nah, WAN tersebut mempunyai beberapa cabang LAN lagi yang bisa disalurkan ke proxy server yang akan digunakan oleh sebuah pengguna bisnis yang mempunyai kepentingan untuk bisnis. Kemudian ada business user, sama seperti itu kebutuhan untuk bisnis. Nah, kemudian di sini ada home user. Nah, home user di sini itu seperti kita. Jadi jika bisa kita ambil contoh untuk distributed multimedia system yang sedang ramai saat ini seperti kita tahu yaitu video conference, audio on demand, video on demand dan yang lainnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa video conference ini sangat berguna bagi kita. Sangat kita pakai untuk sekarang karena seperti kita tahu di tengah masa pandemi ini kita melakukan kuliah secara online, secara di rumah, maka video conference ini yang merupakan sebuah contoh dari distributed multimedia system ini sangat berguna dalam kebutuhan kita untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu termasuk ke dalam golongan home user, di mana kita sebagai pengguna biasa, pengguna rumahan yang bisa memanfaatkan sistem distributed multimedia system ini dengan baik. Nah, kemudian ada sebuah
saya mengambil lagi sebuah contoh. Ya, ini merupakan gambaran singkat atau jadi arsitektur secara singkat dari sebuah sistem yang dinamakan sistem VOD. Jadi VOD itu adalah video on demand. Nah, kita mengambil contoh penggunaan televisi. Nah, jadi untuk video on demand ini adalah sistem televisi interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan program video dan klip yang ingin ditonton. Jadi seperti kita tahu, jadi kita bisa memilih channel apa saja yang kita suka dari televisi. Nah, sementara untuk penyimpanan data dari channel tersebut terdapat di sebuah video server yang dimana kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Jadi secara garis besar atau secara kasarnya bisa disebutkan bahwa kita bisa mengatur apa yang ingin kita lihat dan kita dengar melalui kehendak kita sendiri. Jadi kita membutuhkan multimedia atau ingin tontonan seperti apa, kita bisa mengaturnya sendiri. Nah, itu disebabkan adanya distributed multimedia system tadi. Jadi pendistribusian multimedia. Nah, kemudian berikutnya, nah kita berbicara mengenai kelebihan distributed multimedia system. Yang pertama adalah mudahnya berbagi akses data. Maksudnya di sini, jadi kita dalam ingin membagikan sebuah data multimedia itu sangatlah mudah. Jadi kita tidak perlu ribet atau tidak perlu pusing untuk membagikan data yang bisa berbentuk sebuah multimedia. Jadi kita bisa dengan mudah untuk berbagi atau sharing. Yang kedua adalah real time. Nah, ini merupakan sebuah keunggulan yang sangat besar yang dimiliki oleh di MMS. Ya, misalkan kita ambil contoh lagi video conference tadi, aplikasi video conference. Jadi, misalkan kita bisa bertatap langsung, saya sebagai mahasiswa bisa bertatap langsung dengan dosen secara real time atau secara waktu yang bersamaan. Saya mengetahui apa yang sedang dosen lakukan di sana. Walaupun terpisahkan jarak, mungkin cukup jauh, tapi kita bisa tahu melalui tampilan video dan audio secara waktu yang bersamaan, secara waktu yang nyata. Waktu itu juga tidak ada delay, tidak ada keterlambatan. Yang kemudian ketiga adalah kelebihannya itu adalah interaktif dan menarik. Ya, seperti kita tahu, jadi apa yang di-sharing, apa yang didistribusikan dalam sebuah sistem ini adalah multimedia yang mana itu merupakan sebuah visual atau sebuah audio yang sangat interaktif dan menarik, bukan cuma sebuah data yang berbentuk bacaan yang monoton. Kemudian keempat adalah jaminan informasi atau data. Nah, ini kembali lagi ke poin nomor 2. Jadi di mana ketika kita bisa mengetahui apa yang dilakukan seseorang, apa yang diucapkan seseorang pada waktu yang nyata, waktu yang bersamaan, jadi jaminan informasi atau data yang kita ketahui, yang kita dapat itu pasti langsung kita tahu secara pastinya dari apa yang orang tersebut bilang, misalkan, atau apa yang orang tersebut lakukan. Jadi secara nyata, secara waktu yang bersamaan. Jadi jaminan informasi itu sudah dipastikan terjamin karena tidak adanya delay atau keterlambatan data yang mungkin saja bisa diubah-ubah oleh pihak lain. Jadi kita bisa langsung mengetahui karena ya kembali real time tersebut. Setelah berbicara mengenai kelebihan, pasti ada saja kekurangan dari distributed multimedia system ini. Yang pertama adalah masalah keamanan. Ya, karena tadi di kelebihan ada mudahnya berbagi akses data, di sini adalah masalah keamanan, yaitu mengenai tentang sharing data tersebut. Karena mudahnya kita untuk sharing data atau berbagi data dalam sebuah sistem multimedia itu, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang bisa merugikan kita, yaitu dengan cara mengakses data multimedia tersebut. Jika dia bisa masuk ke dalam sistem itu, karena mudahnya aksesnya itu, jadi keamanan dalam sistem ini cukup bisa dikatakan rentan. Kemudian yang kedua adalah bergantung pada internet. Sebenarnya ini spekulatif dan tidak semua, tapi rata-rata dalam distributed multimedia system ini bergantung pada internet. Ya, seperti yang kita tahu, kembali lagi kita mengambil contoh dari video conference, aplikasi video conference yang mana sangat bergantung sekali kepada internet, kepada koneksi. Jadi kita harus menjaga atau
mendapatkan sebuah internet, sebuah koneksi yang stabil agar mendapatkan sebuah pendistribusian sistem multimedia itu dengan baik dan dengan bagus. Kemudian yang ketiga adalah spesifikasi perangkat. Ya, maksudnya di sini spesifikasi perangkat, memang dalam sistem terdistribusi kita bisa menggunakan berbagai perangkat yang berbeda. Nah, namun dalam multimedia ini perbedaan perangkat, perbedaan spesifikasi pada sebuah perangkat bisa mempengaruhi multimedia, pendistribusian multimedia itu sendiri. Jadi misalkan untuk pembagian, misalkan untuk pembagian sebuah video, misalkan sebuah perangkat ada beberapa perangkat dalam sebuah sistem itu, dalam sistem multimedia itu. Nah, sebuah perangkat misalkan bisa menggunakan kualitas video sampai ke 4K, sementara perangkat yang satunya lagi hanya bisa video sampai 1080p. Nah, di mana itu merupakan, kita bisa menyebutnya sebagai sebuah bukan kesenjangan, tapi sebuah perbedaan yang mungkin bisa saja kita itu bisa sebut sebagai sebuah kekurangan karena tidak meratanya sebuah kualitas dari apa yang kita dapatkan. Namun sebagai peningkatan dari sistem terdistribusi ini sendiri, kualitas layanannya itu jadi lumayan membaik. Jadi bisa kita sebut kekurangan atau juga bisa sebut kelebihan. Namun saya sendiri menyebut ini sebagai kekurangan karena perangkat itu merupakan hal yang tidak semua orang bisa memilikinya secara sama rata, spesifikasinya sama bagus atau sama jelek. Jadi semua orang bisa mendapatkan kualitas dari multimedia ini yang berbeda-beda. Setelah berbicara mengenai kekurangan, nah di sini saya mau masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya, distributed multimedia system ini merupakan sebuah sistem yang sangat berguna sekali bagi kita di zaman sekarang ini, di mana seiring perkembangan zaman, kebutuhan kita terhadap sebuah data semakin tidak itu saja. Jadi kita membutuhkan sebuah data yang semakin detail, semakin menarik. Jadi distributed multimedia system ini sangat berguna bagi kita, termasuk dalam kehidupan sehari-hari apalagi. Karena banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari yang mana menggunakan distributed multimedia system. Jadi sudah itu seperti yang sudah kita bahas tadi, seperti aplikasi video conference, kemudian video on demand, seperti yang TV aplikasi di TV tadi, penggunaan remote TV. Kemudian dari sebuah aplikasi yang YouTube yang merupakan berbasis video. Nah, dalam sebuah fitur streamingnya atau juga kita menonton biasa, itu juga merupakan sebuah distributed multimedia system. Dan masih banyak lagi sebenarnya distributed multimedia system yang kita gunakan atau kita pakai sehari-hari yang mana itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi distributed multimedia system atau DMMS yang merupakan subbahasan dari sistem terdistribusi. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.